Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Rajokoyo Channel. Pada kesempatan sore hari ini saya berada di kandang saya sendiri untuk menceritakan perjalanan pemeliharaan sapi di belakang saya ini. Nah, sebelumnya saya ingin curhat atau sharing ya, dalam pemeliharaan sapi itu tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan, tidak semudah seperti yang kita dengarkan di kisah-kisah di YouTube peternak sapi yang sukses-sukses. Jadi ketika kita praktekkan, banyak kendala, banyak sekali kendala, bahkan kesulitan kita, keringat kita akan terasa berat lah. Seperti dalam pemeliharaan sapi ini sapi yang di belakang saya ini, pemeliharaan mulai dari kecil, ini saya ada recordingnya, saya share waktu itu saya belum sudah aktif di YouTube, tapi cuman untuk dokumentasi begitu. Nah, di Facebook saya juga saya share pada kelahiran sapi ini dulu memang digado orang. Nah, teman-teman, ini pastinya ditonton orang, tapi tujuan utama dalam pembuatan video ini saya hanya dokumentasi. Saya memang awal mula dari berdirinya Rajokoyo adalah untuk dokumentasi kandang. Nah, ini berusaha saya penuhi, berusaha saya laksanakan tujuan utama dulu itu. Baik, teman-teman, tadi sempat geser ke sini sapinya, saya menghindar dahulu dan saya lanjutkan lagi teman-teman dalam pemeliharaan sapi ini mulai dari kecil. Saya perlihatkan fotonya ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan pakan dan perawatan sapi ini dulu. Untuk perawatannya dalam 2 tahun ini ya, mulai dari 2019 sampai hari ini itu macem-macem liku-likunya. Nah, perawatan di sini pernah tidak kita kombor karena keterbatasan dana. Waktu itu memang ya nggak punya uang, intinya terbatas, jadi kita full hijauan saja. Dan itu saya merasa perkembangannya sangat saat hijauan saja, tidak kasih pakanan tambahan, perkembangannya sulit atau lambat begitu. Nah, tapi pada awal-awal memang kita kasih makanan cukup bernutrisi. Kita dulu waktu itu ada videonya juga, kita kasih susu pap waktu itu. Nah, kemudian kita genjot mulai dari kecil, kita kombor, dan nggak dikombor itu hanya beberapa bulan, sekitar 3 bulanan. Nah, itu saya merasakan betul sapi-sapi yang tidak dikombor itu perkembangannya lambat ya. Nah, untuk setelah itu kita kombor 2019, mulai 2021 itu kita genjot bulan 1 kita genjot, artinya cukuplah konsentrasinya sesuai pada bobot badan. Pada penimbangan di kemarin di 9 Agustus kemarin sudah berbobot 650 bobotnya. Pada 9 Agustus kemarin sudah 650, dan sekarang pada perekaman hari ini, video hari ini udah tanggal 1 Oktober. Hari ini tepat pada hari kesaktian Pancasila dan belum kita ketahui bobot terbarunya. Nah, teman-teman, untuk komborannya kita mulai 2021 awal ya, sudah berjalan 9 bulan ini, 9 bulan pas. Ini memakai konsentrat S-Feed Premium ya, yang premium, yang bukan SPT. Ada yang nomor 2-nya. Kalau nomor 1 paling bagus kan premium. Nah, ini yang SPT. Nah, ini makannya ini sapi ini cukup agak manja, bukan sulit sih cari, tapi kita ketemu triknya. Jadi sapi ini mintanya itu encer. Jadi saya ngombornya caranya 1 kilo kita kasih air sampai encer, kemudian ambil lagi 1 kilo sampai habis 3 kilo sekali makan konsentratnya. Nah, itu kadang habis 3 kilo, kadang hanya 2 kilo. Nah, di sini saya terbatas hijauan, jadi menggunakan jerami kering. Kemudian hijauannya masih pakai suket auto, cuman sedikit, hanya
jerami kita tumbuhi rumput odot begitu. Untuk makannya 2 kali sehari. Untuk kebersihannya kita memang jamnya tidak penuh di kandang, jadi satu hari dalam 24 jam itu saya hanya sekitar 2 jam lah, 1 jam pagi 1 jam sore di kandang. Dan konsistensinya untuk perawatan comborannya saya tidak disiplin, dan jadi kadang-kadang pulang malam, kadang-kadang ditinggal keluar kota malah hanya makan saja, minta tolong bapak untuk kasih makan gitu aja, jarang lebih sering ditinggal lah, tidak terawat betul. Nah, sebenarnya konsistensi pakan, jam pakan itu sangat penting, tapi saya belum mampu di sana untuk disiplin waktunya. Tapi hasilnya saya cukup puas lah, bangga mulai dari kecil sampai hari ini. Nah teman-teman, kita tunjukkan foto kecilnya. Ini lahirnya pada 23 Maret, ini saya share di FB saya, Facebook saya. Lahirnya 23 Maret 2019, sekarang 1 Oktober. Nah itu udah berapa tahun itu berarti? Hitung sendiri ya, nanti saya lupa, saya tulis di sini berapa bulannya nanti. Kemudian jenisnya ini limusin, cuman ada pegonnya karena ini adalah kakaknya punggah, dan babonnya memang pegon, congornya agak ada hitamnya begitu. Nah kemudian bisa kita lihat fotonya ini teman-teman. Untuk fotonya seperti ini, baru lahir. Nah dulu ini bukan di kandang sini lahirnya, memang ini digaduhkan ke orang, kemudian pada usia sekitar 4 bulanan itu dikembalikan ke kita karena ada keluhan kalau sapi babonnya tidak beranak, sulit beranaknya begitu. Nah seperti itu, tapi memang kurus di orang sana. Kemudian kita bawa ke sini, kita kompor terus, konsentrat, kita kasih konsentrat babonnya, kemudian hamil lagi, mana si punggah itu memang calving interval ya istilahnya, itu agak jauh atau agak lama ya untuk babon ini. Dan sekali beranak ya alhamdulillah cukup bagus. Untuk kecil sekali dulu, waktu kecilnya sangat berbeda dengan adiknya si punggah keluar agak besar begitu. Kalau ini kecil dulu, beda sekali sama adiknya. Nah seperti ini. Kemudian sapi ini karakternya gesit, waktu itu sulit dipegang lah, intinya sulit dipegang. Dia belok kanan kiri ya, belot kanan kiri orang mas nimburi ya. Kemudian sampai sekarang hari ini, tadi saya sempat selama nggak keluar memang saya keluarkan, dan tidak bisa untuk saya keluarkan sendiri, malah saya membuat patokannya ambruk juga, kurang kuat juga. Nah ini kita apa ya, kita keluarkan untuk beberapa hari ke depan, dan kita coba jual timbangan teman-teman. Nah ini kita jual dengan harga 47 per kilonya, nanti ketemu berapa, karena saya belum pernah jual timbangan untuk sapi saya sendiri. Nah ini kita coba sapi ini untuk di ini teman-teman, ditimbangkan. Oke teman-teman, ini perlu saya cerita dulu atau dokumentasi dulu. Sapi ini bukan sepenuhnya punya saya, artinya saya memang mulai dari nol. Artinya ini adalah saya gaduh siapa, ke bapak saya, ke ibu saya, yang ibu almarhum ya. Jadi dulu pedetnya itu kita bukan yang kecil itu, memang kecil itu kita bantu dokumentasikan, saya selalu dokumentasikan. Kemudian pada usia sekitar 6 bulanan itu saya dikasih pilihan gimana mau merawat babon dan anaknya atau babonnya saja. Nah saya bilang udah rawat semua aja, dan dikasih kartu aji ya, waktu itu kartu aji itu apa ya, kasih harga pedetnya. Jadi nanti bagi hasilnya katanya gini, harga awal dipotong untuk si pemilik, yaitu bapak atau orang mertua saya, kemudian hasilnya dibagi 2. Nah ini
dulu di Kertoaji 10 juta waktu pedet. 10 juta murah sekali ya, karena ya untuk anaknya mungkin ya kita dikasih harga 10 juta, tapi waktu itu kecil, memang pedetnya itu kecil sekali, saya nggak menyangka bisa jadi seperti ini teman-teman. Kemudian sekarang ya kalau misalkan laku 30 berarti saya dapat bagian 10 juta. Nah, jadi seperti itu bisa dihitung sendiri teman-teman, dengan biaya yang saya keluarkan sehari 6 kilo konsentrat serta pakan serta perawatan, dengan perawatan mulai dari ya sekitar, bukan dari lahir sih, tapi usia 5 bulan lah, sekitar bulan 8 lah, sekitar Agustus, sekitar September 2019 sampai September 2021, 2 tahun ya, perawatan 2 tahun, dapat 10 juta ya. Oke, seperti itu. Jadi saya memberitahukan kepada teman-teman bahwa kita ingin memiliki sapi itu buat kita yang nggak punya ya, buat kita yang nggak punya ya seperti ini caranya. Jadi yang komen di kolom komentar biasanya, aku pengen ngurmat sapi tapi nggak ada modal. Jalannya nggak cuma satu kok, masih ada banyak jalan menuju Roma. Contohnya saya di sini teman-teman, jangan berkecil hati. Kita kalau pengen sapi ya bagaimana usahanya, ngerumat ke siapapun, ke tetangga, atau ini kebetulan memang ke orang tua, dan kita tetap profesional walaupun ke orang tua, kita tetap bagi hasil seperti di orang lain. Dan saya merawatnya seperti merawat sapi saya sendiri, dan ini kita nanti akan menikmati hasilnya ya 2 tahun 10 juta dapat pedet 1 lah 2 tahun. Nah, di sana teman-teman bisa membandingkan gaduh babon sama gaduh pedet, itu lebih untung mana, teman-teman bisa menghitungnya. Dan saya dibilang rugi nggak apa-apa, karena tujuannya pengen dapat sapi. Kalau kita kerja terus nabung, akan sulit jadi sapinya. Tapi kalau kita gaduh seperti ini, nanti bisa hasilnya langsung besar gitu, dan bisa buat beli pedet. Nah, insya Allah seperti itu. Atau kita dapat rezeki, kita tambahi untuk beli pedet lagi nanti hasilnya dari bagi hasilnya ini teman-teman. Nah, ini ekornya putus, ini diinjak babonnya waktu pedet lahir, waktu itu punggah lahir itu bro. Itu bro, ini masih empuk sekali sebenarnya. Ini eman sekali bro untuk dijual sebenarnya. Itu tadi teman-teman, kita perjalanannya mulai dari kecil sampai foto-foto yang ada nanti saya share, saya ceritakan pada teman-teman. Perjalanan merumat sapi itu tidak mudah dan tidak segampang apa yang kalian pikirkan. Jadi untuk mempunyai satu sapi itu membutuhkan perjuangan yang sangat panjang. Bahkan ini akan dapat 2 tahun merawat ini hanya mendapat pedet kecil nanti. Kalau jantan, kalau betina agak besar nanti 10 juta. Oke, kalau laku 30, dan mudah-mudahan lebih dari 30 juta nanti biar nambah gitu bro. Oke bro, sekian dulu cerita saya untuk perjalanan pedet ini. Dulu seperti itu fotonya, dan sekarang seperti ini teman-teman. Kita akhiri dulu teman-teman. Terima kasih sudah nonton video saya tentang cerita saya merawat sapi ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe 2 channel saya, yaitu yang pertama Rojokoyo Channel yang berawal dari dokumentasi kandang ini, dan yang kedua channel alternatif kemarin yaitu Darmaji Rojokoyo. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya diberi kesehatan, diberi rezeki yang melimpah barokah, bisa mempunyai sapi dan mempunyai sapi sendiri tentunya. Terima kasih sudah menonton cerita saya.